Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah la'allakum tuflihun. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami Al-Ittihad beserta stafnya, yang saya hormati para alim, para ulama, para hujaj, para orang tua, yang insyaallah semuanya dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kurang kompak nih kayaknya jawab salamnya, sudah letih ya. Mohon izin nih Pak Haji Rohimin untuk berpantun. Ya. Daun salam buah naga, yang menjawab salam masuk surga. Daun salam buah nanas, yang menjawab salam hutangnya lunas. Ketahuan ada yang punya hutang tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaah pantun namanya nih. Saudara yang dirahmati Allah, pertama bersyukur kepada Allah, malam ini sudah memasuki malam ke-29 tarawihnya. Betul apa betul? Saumnya baru 28. Insyaallah nih pencerahan dulu. Ya, jangan dibingungkan, dibimbangkan, dirisaukan dengan berita tentang Idul Fitri. Betul apa betul? Yang jelas Idul Fitri akan jatuh pada tanggal 1 Syawal titik. Ngapain harus berebut kita? Ya, begitu. Tapi kebanyakan Nabi di dalam hadis ya melakukan Idul Fitri itu di 29 hari. Di dalam Al-Quran diberi solusi walitukmilul iddah, andaikan di 29 belum ketahuan dan sebagainya hilal atau ru'yah, sempurnakan saja 30 hari. Jadi solusi itu. Jadi kalau ada saudara kita yang terakhir besok hari, lalu Jumat Idul Fitri, biarin. Ada tuntunannya, betul Pak betul? Tinggal keyakinan kita. Jangan pernah ada di antara kita saling salah menyalahkan, itu kuncinya. Yang jelas lebaran tanggal 1 Syawal, udah itu. Ya, itu pencerahan aja. Yang mau puasa-puasa lagi, ya hari Jumat gitu kan, dan seterusnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sesuai dengan pembawa acara tadi, bahwa judulnya apa kira-kira tadi? Apa? Oh iya, berebut di depan pintu surga, artinya ingin duluan-duluan masuk. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ada jam di depan tuh. Tadi kata pengurus maksimal 15 menit, ya ambil minimal lah 10 ya. Baik, sesampainya saja ya kita. Detik-detik terakhir itu untuk i'tikaf ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 golongan manusia. Yang 3 berebut untuk mendahului masuk surga. Yang 1 pengamat. Di mana ini diambilnya, dikutip dari sebuah buku Behind the Story atau refleksi atas kisah-kisah hikmah. Ini sumbernya di sini saudara nih. Lalu bagaimana yang 4 golongan tersebut? Semuanya ada di depan pintu surga. Lalu yang 3 golongan berebut, aku duluan, aku duluan, aku duluan. Yang 1 diam saja, mengamati. Dengan mereka saling konflik atau tengkar, Allah turunkan Jibril. Jibril, relai mereka, jangan saling berebut. Dan tanya mereka, adili mereka. Kata Allah, baik ya Allah. Kalau malaikat kan sami'na wa ata'na, diperintah apapun nurut, nggak pernah maksiat. Lalu Jibril turun. Begitu turun kepada 4 golongan tadi, dipanggil satu persatu. Yang pertama kata Jibril, ya Haji Mabrur ta'al, mendekat kepadaku. Dekatlah dia, ditanya, kenapa ente? Bahasa Betawi lah kita ya.
Kalau bahasa surga kan lain begitu. Limada anta, kan begitu. Kenapa ente berebut? Orang semua juga akan masuk surga. Apa kata yang Haji Mabrur? Ya aku duluan ya Jibril. Aku kan sudah punya tiket untuk masuk surga duluan. Mana tiketnya? Dibaca oleh dia. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ini tiketku kata Haji Mabrur. Aku kan hajinya makbul mabrur perjalanannya. Surgalah aku duluan. Lalu Jibril bertanya, "Hei Haji Mabrur, ente baca hadis itu, tahu makna hadis itu, tahu manasik haji dan seterusnya dari siapa ente?" Itu kata Jibril. Dia nunduk lalu menoleh ke belakang. No katanya, no, ustadku. Jadi 4 golongan itu yang terakhir itu alim, seorang ustadz, seorang kiai. Sebagai pengamat dia, baik dia tuh enggak berebut dia. Tuh dari dia. Kalau begitu jaga adabmu, sombongmu. Tunggu, minggir. Biar kiai dulu yang masuk tuh. Alhamdulillah, antum jadi kiai mau jadi haji. Nah, cakep dua-duanya tuh. Bagus jawabannya. Ntar antum umroh deh sama aneh. Hadiahnya ketemu di Mekah ya sama aneh ya nanti. Lalu saudara minggir tuh. Dipanggil lagi oleh Jibril. Siapa dia? Berikutnya ke sini, orang yang mati syahid. Kata Jibril, "Kenapa ente pula berebut ingin masuk surga terlebih dahulu? Bukankah engkau juga akan masuk surga?" "Enggak, aku mau duluan," kata yang mati syahid. "Ente sudah punya tiket," kata Jibril. "Ya Jibril, apakah engkau tidak melihat? Lihat nih tubuhku. Bolong-bolong peluru senjata masuk ke tubuhku sehingga aku mati dalam peperangan." Begitu dia ngomongnya. "Ini tiket aku." "Baik, tapi ente tahu pahala mati syahid, tahu berjuang di jalan Allah dari siapa?" Kata Ijrail. Dia nunduk. No dari guruku." "Jaga ente adab ente, jangan suul adab." Begitu. Minggir tuh yang kedua. Lalu yang ketiga dipanggil siapa? Orang yang ahli sedekah. Tadi tuh kata pembawa acara, bersedekahlah mumpung masih ada waktu yang dilipat gandakan. Nih, ahli sedekah dipanggil. "Wahai sakhi." Sakhi itu orang dermawan, tukang sedekah. "As-sakhi, ta'al." Kata Ijrail, mendekatlah dia. "Kenapa ente pula ingin duluan masuk surga? Orang semua masuk surga kok disiapkan sama Allah. Jangan berebut, nggak boleh. Antri," kata Allah, kata Jibril. "Apakah engkau tidak tahu? Aku kan sudah punya tiket juga." Dibaca sama dia tuh hadisnya. "As-sakhiyu qaribum minallah wa qaribum minal jannah wa qaribum minan nas wa ba'idun minan nar." Itu tiket aku. Aku dekat dengan Allah, aku dekat dengan surga, maka aku ingin duluan karena sudah dekat, kata dia. Lalu ditanya oleh Jibril, "Ente tahu hadis ini dari siapa? Tahu sedekah ente dari siapa?" Kata Jibril. Dia jawab, "Tuh dari ustaz, dari kiai." "Ente suul adab," katanya. "Ente jaga tuh kesombongan. Sopan dikit tuh kiai duluan." "Oh iya, gitulah dia. Mundur tuh bertiga semua. Dipanggil tuh orang alim, ustaz, kiai, ustaz di sini. Kita Jibril, "Ente masuk duluan. Mereka tahu sedekah, mereka tahu pahala berjuang, mereka tahu pahala haji, bahkan hajinya haji mabrur dan makbul, perjalanannya mabrur dan kemakbul. Sebab ente yang ngajarin. Silakan ente masuk duluan." "Apa Pak?" kata kiai itu, kata ustaz tuh, kata ulama tuh, kata alim tuh. "Tidak ya Jibril, kalau boleh aku usul." "Kenapa ente nggak mau duluan?" "Aku usul dulu Jibril begini. Boleh enggak orang yang dermawan, orang yang sedekah, dia terlebih dahulu masuk. Setelah itu baru kami bertiga. Biarlah kami di belakang pendamping." Pendamping kan dosen dia. Tuh, yang nyusun skripsi, yang nyusun tesis, yang nyusun disertasi, kan pembimbingnya dosen. Jadi orang alim itu sangat berbahagia, sangat mulia, saudara tuh. Lalu bagaimana? Apa usulnya? Kata
Jibril, begini ya Jibril, aku kan bisa ke masjid, aku bisa bawa motor, beli motor tuh dari orang dermawan. Karena aku pulang ceramah, dibahanin amplop, tebel lagi amplopnya tuh Haji Rohimin nanti tuh, begitu. Biasanya begitu Haji Rohimin. Ya jangan kesinggung antum tuh. Ini cerita kisah nyata ya, tentang sedekah. Ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, aku bisa ngajarin mereka, rumah aku bisa dibangun karena aku ngajar orang dermawan yang menggaji aku. Sebab itulah aku ingin dia masuk surga terlebih dahulu. Maka saudara yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surah Al-Munafikun surah ke-63 ayat 10, kenapa orang yang munafik tuh, orang yang bersyahadat tapi dalam keislamannya tidak mau menjalankan. Setelah bersyahadat itu sholat nggak mau, puasa nggak mau. Ada nggak yang kita melihat nih pada bulan Ramadan ini yang tidak pada berpuasa? Ada nggak? Ada. Kudunya dikasih pantun sama antum. Jangan hadis, nggak ngerti kalau hadis dia. Dikasih pantun kudunya tuh orang yang tidak berpuasa itu. Main futsal di 63, jalannya nyasar. Kemana tuh? Jalannya nyasar kemana tuh dia tuh? Ya, ke Pademangan. Ya, biar tahu, biar menyesal orang yang tidak berpuasa, biar nanti dilempar ke jahanam tuh. Ngomongnya begitu ente tuh. Jangan hadis mah nggak ngerti, kasih pantun, dilempar ntar ente ke jahanam kalau nggak puasa. Pak, masya Allah, dikasih panas beberapa hari ya, pada minum di jalan, pada ngerokok. Ya Allah, ya Robi. Nih Pak, orang Islam tuh munafik tuh namanya Pak. Maka surat Al-Munafikun tuh orang-orang munafik berat itu yang sudah bersyahadat tapi tidak mau dia melakukan persyahadatannya, sehingga dipanggil tuh namanya Al-Mukhtadir. Al-Mukhtadir itu orang yang akan didatangi oleh Ijroil, mau dicabut nyawanya. Mukhtadir tuh dia ngomong, Ijroil ya, kata dia begitu tuh. Camat, tahu camat? Siapa? Calon mati. Jangan ente jadi camat, hati-hati, calon mati. Lalu ngomong dia, begitu Ijroil menghampirinya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ngomong si Mukhtadir tadi, ya Allah, aku tahu itu Ijroil mau ngejemput nyawaku, jangan ya Allah, tunda ya Allah. Ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah. Ngomongnya apa? Fa'asaddaqo, mau sedekah dulu dia tuh. Kenapa nggak ngomong sholat? Ya Allah, aku mau zakat dulu. Ya Allah, aku mau sedekah dulu. Kan ngomongnya begitu. Ternyata saudara, dalam ilmu fikih itu disebutkan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap hamba yang akan melakukan kebaikan itu namanya sedekah. Maka antum cepat, mumpung masih ada 2 hari lagi, yang mau 2 hari, yang mau 1 hari ya 1 hari, cepat bawa besok uang ke sini. Yang punya 1 miliar bawa 500 juta ke sini, betul nggak? Ada nggak yang punya 1 miliar? Bawa, jangan disimpan di bank, nanti bangkrut. Bawa ke sini. Yang punya 100 juta, 50-50, 50 juta buat masjid, 50 juta buat lebaran. Jangan ditunda. Karena kalau kita sudah ditunda belum sedekah, itu ngomongnya dia, fa'asaddaqo wa akum minas solihin. Ya Allah, aku mau sedekah dulu, uang itu mau aku infakkan ke masjid ya Allah. Wa akum minas solihin, dan aku ingin menjadi orang soleh, mau berpuasa tahun depan ya Allah, karena tahun ini aku tidak berpuasa. Tuh Pak, munafik, maka ditempatkan oleh Allah fi darkil asfal, di neraka yang paling bawah. Na'udzu. Setelah dia habis dosanya, dicuci oleh Allah karena pernah bersyahadat, pada akhirnya bagaimana? Ada tulisan Jahannamiyun, alumni neraka jahanam, masuk surga di emperan. Begitu. Ada alumni saudara tuh. Ya, alumni penjara, coba gimana? Balik ke masyarakat. Sedikit dicampakkan, menyalon RT, jangan dia bekas penjahat baru pulang dari penjara. Betul apa betul? Jahannamiyun. Jamaah yang dirahmati Allah, kita simpulkan, mumpung masih ada, terakhir ini jangan loyo, jangan letih, jangan lesu, jangan kendor.
Ibaratnya filosofinya begini. Ini kan sudah turun banget, mau mendarat kan ibarat pesawat, ibarat mobil mau tiba. Kalau mobil mau tiba direm apa digas? Direm. Kalau puasa mah jangan, gaspol terus sampai detik-detik kita takbir nanti. Malamnya gaspol terus kita sampai Idul Fitri, pakai pakaian yang terbagus. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ketika antum semua mau melaksanakan peribadatan, salat ke masjid atau di lapangan, artinya mau melaksanakan perintah Allah, pakai baju dan berhias diri. Begitu, jangan pakai baju yang beberapa bulan, beberapa tahun dipakai. Kalau boleh, yang baru dibeli di ITC Cipulir atau Tanah Abang. Dicuci dulu, disetrika, dipakai pewangi, tuh pakai wewangian kita. Dan jaga mulut kita dari bau mulut dan bau badan. Jangan sampai ketika sholat mengganggu tetangga kita. Tuh begitu. Kalau yang punya pete jangan dulu dimakan, majengkol. Duren pun sama. Ya, kapan makannya? Nanti kasih ustadz dulu lah. Ya satu gitu. Jangan mau sholat Idul Fitri makan duren kesempatan. Begitu sholat nguap. Hati-hati bisa membatalkan sholat. Kata tetangga sebelah, bau amat sih tuh, mengganggu saudaranya. Dosa saudara. Ya, maka bau mulut, bau badan dijaga ketika kita akan sholat. Alhamdulillah, itu saja pas banget 15 menit. Kalau lebih anak takut diomelin. Paham semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.